Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, yaitu untuk mempelajari salah satu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu tajwid. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait ahkam al-mim as-sakinah, yaitu hukum mim sakinah atau mim sukun. Yang pertama, definisi dari mim sakinah atau mim sukun. Mim sakinah atau sukun, mim sakinah atau mim sukun merupakan mim yang kosong dari harokat. Jadi bukan mim yang berharokat, entah itu fathah, kasroh ataupun dhammah. Pada hukum mim sakinah, dia terbagi menjadi 3 hukum. Yang pertama itu ikhfa syafawi, yang kedua idgham mithlain atau mutamathilain, yang ketiga itu izhar syafawi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Jamzuri dalam manzumahnya, yaitu manzumah Tuhfatul Atfal, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija ahkamuha thalathatun liman dhabata ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Huruf mim sakinah yang berada sebelum huruf hijaiyah selain alif layyinah, bagi orang-orang cerdas hukum-hukumnya yaitu ada 3 bagi orang yang ingin membacanya dengan tepat, yakni ikhfa, idgham, dan izhar. Di sini Imam Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa terdapat 3 hukum pada mim sukun atau mim sakinah, yakni ikhfa, idgham, dan izhar. Hanya itu saja. Dan insyaallah pembahasannya akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Sebagaimana perkataan Imam Al-Jamzuri, fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafiyya lil qurra'i. Hukum mim sakinah yang pertama adalah ikhfa, yakni saat mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Dinamakan ikhfa syafawi menurut ahli qiraah. Jadi hukum yang pertama itu namanya ikhfa syafawi, yaitu mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Oke, secara bahasa ikhfa berarti samar atau tertutup, sedangkan syafawi berarti bibir. Adapun secara istilah,
ikhfa syafawi adalah mengucapkan mim sukun dengan sifat antara izhar dan idgham. Insyaallah untuk pembahasan izhar dan idgham itu akan kita bahas setelah pembahasan ikhfa syafawi. Kondisinya yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba yang berharokat, dinamakan ikhfa karena menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim pada huruf ba. Menyamarkan huruf mim pada huruf ba. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada beberapa contoh. Coba kita akan praktekkan bersama-sama. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim tarmihim bihijaratin min sijil. Oke. Untuk cara pembacaan ikhfa syafawi ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, cara mengucapkannya itu bisa dibaca dengan furjah. Yaitu furjah adalah kita mengucapkan mim bertemu dengan ba itu dengan adanya celah pada bibir selebar kertas. Itu memberikan celah pada bibir selebar kertas. Dan yang kedua yaitu dengan cara itbaq, yaitu merapatkan bibir. Contoh, kita membaca dengan furjah. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Rabbahum. Nah, jadi bibir kita diberikan celah sedikit. Para ulama menjelaskan selebar kertas. Nah, cara yang kedua yaitu dengan itbaq, yaitu kita merapatkan bibir kita. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Nah, namun catatan di sini itu ketika kita merapatkan bibir kita atau kita membaca dengan itbaq, kita tidak perlu menekan bibir kita. Itu dalam artian tanpa ada penekanan khusus. Cukup kita menempelkan bibir kita, bibir atas dengan bibir bawah secara lembut. Rabbahum. Dan kita tidak membaca dengan menekan kedua bibir kita. Contoh, inna rabbahum. Nah, tidak seperti itu. Selanjutnya, hukum yang kedua itu idgham mutamathilain shaghir. Berkata Imam Al-Jamzuri dalam manzumahnya, wa tsani idghamun bimithliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata. Dan hukum mim sakinah yang kedua adalah idgham dengan huruf yang serupa, yakni saat mim sakinah bertemu dengan mim, dan disebut dengan idgham shaghir atau kecil. Wahai para pemuda, ketahuilah. Jadi hukum yang kedua adalah idgham mutamathilain shaghir, atau yang biasa kita kenal dengan idgham mimi. Ya, ini kondisinya ketika mim sakinah bertemu dengan huruf mim.
idgham mutamatsilain shaghir. Secara bahasa, idgham berarti memasukkan. Sedangkan mutamatsilain berarti dua huruf yang kembar atau serupa. Nah, di sini huruf yang kembar atau serupa itu huruf mim. Huruf mim dengan huruf mim. Adapun secara istilah, idgham mutamatsilain adalah memasukkan mim sukun pada mim berharokat. Sehingga mim yang bertasydid dibaca dengan dengung. Yaitu mim yang bertasydid dibaca dengan dengung. Yaitu kondisinya ketika mim sukun setelahnya bertemu dengan huruf mim. Dinamakan idgham karena terjadinya peleburan huruf mim sukun pada huruf mim berharokat. Dinamakan shaghir karena huruf pertamanya sukun dan huruf keduanya harokat. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, dan biasanya secara penulisan di mushaf standar Timur Tengah, yaitu pada huruf pertama dia kosong dari tanda apapun. Huruf mim yang pertama dia kosong dari tanda apapun. Dan huruf mim kedua dia memiliki tasydid di atas huruf. Huruf mim kedua itu bertasydid. Yang mana ini menandakan bahwa huruf mim yang pertama itu melebur kepada huruf mim yang kedua. Maka cara membacanya sama dengan kita mengucapkan mim bertasydid, yaitu dengan adanya tambahan gunnah atau dua harokat gunnah. Kita contohkan satu kali lagi. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu terkait idgham mutamatsilain shaghir. Dan hukum yang terakhir, yang ketiga, itu ada izhar syafawi. Berkata Imam Al-Jamzuri rahimahullah dalam manzumahnya, watsalitsul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Dan yang ketiga adalah izhar bila bertemu dengan sisa hurufnya dari huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba. Yaitu izhar bila bertemu dengan sisa hurufnya dari huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba. Karena ketika huruf mim bertemu dengan huruf mim atau bertemu dengan huruf ba, dia hukumnya sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Itu izhar ini disebut izhar syafawi, yaitu izhar yang terjadi pada huruf yang keluar dari asyafah atau bibir. Maksudnya adalah huruf mim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa huruf mim di antara salah satu makhrajnya, yaitu dia diucapkan dari dua bibir. Makanya disebut izhar syafawi. Izhar syafawi. Secara bahasa, izhar berarti jelas, sedangkan syafawi berarti bibir. Adapun secara istilah, izhar syafawi adalah mengucapkan mim sukun tanpa dengung tambahan ketika menghadapi huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi kita mengucapkan mim sukun secara jelas tanpa adanya gunnah tambahan seperti pada hukum-hukum sebelumnya, yaitu pada hukum ikhfa maupun idgham. Kondisinya ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, dinamakan izhar karena mim sukun dibaca jelas. Dinamakan syafawi karena mim keluar dari syafatain atau kedua bibir.
Oke, kita langsung ke contoh-contohnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini tanpa ada tambahan gunnah. Tanpa ada tambahan gunnah. An'amta. Nah, cukup segitu gunnahnya. Jangan sampai kita mengucapkan an'amta. Nah, maka ini merupakan kekeliruan ketika kita membaca an'amta. Nah, soalnya di sini hukumnya izhar. Sebabnya di sini hukumnya izhar, maka tidak ada tambahan gunnah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dan di sini juga perlu hati-hati ketika huruf mim bertemu dengan waw. Jangan sampai mengucapkan seperti ini. 'Alaihim wa, enggak. 'Alaihim wa, jangan sampai. Tapi sempurnakan dulu huruf mimnya. 'Alaihim wa, baru kita mengucapkan huruf waw. Contoh 'alaihim wala. Dan jangan sampai kita mengucapkan 'alaihim wa. Jangan sampai mimnya malah menjadi samar karena kita terburu-buru ingin mengucapkan huruf waw. Tapi jelaskan dulu sifat dari huruf mim. Kita ulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, dan di sini pun perlu hati-hati saat huruf mim sukun bertemu huruf fa, karena khawatir dia terbaca ikhfa, jadi malah samar bunyi mimnya. Contoh alladzi hum fi. Nah, ini jadi samar. Hum fi ada bunyi ikhfa, dia ada bunyi samar yang seharusnya mim di sini dibaca jelas. Hum fi. Atau bahkan kita cenderung memantulkannya. Hum fi. Nah, ini jangan juga. Di contoh-contoh di atas pun rawan huruf mim ini dipantulkan. Contoh misal an'amta. Nah, jangan sampai kita memantulkan huruf mim karena huruf mim ini bukan huruf qalqalah. Nah, caranya agar tidak terjadi pantulannya itu sempurnakan dulu makhraj dan sifat dari huruf mim. Itu rapatkan dulu dua bibir kita dan berikan sifatnya, karakteristik dari huruf mim, yaitu sifat tawasut, sifat pertengahan. Hum fi. Jangan sampai hum fi. Jangan terburu-buru mengucapkan ke huruf setelahnya, tapi berikan dulu dia haknya. Hum fi. Jadi diucapkan secara perlahan dan tenang. Anirdu ala harfikum in kuntum sarimin. Nah, itu contoh dari beberapa latihan ayat dan juga beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Atau diantara kesalahan yang lainnya itu memberikan jeda atau memberikan saktah. Padahal di sini tidak ada saktah, tidak ada jeda. Contoh alladzi hum fi. Nah, maka ini kekeliruan. Kita tidak boleh memberikan jeda pada huruf mim ini. Jangan sampai hum fi, jangan sampai ada jeda, tapi hum fi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya latihan pengucapan hukum mim sakinah atau sukun. Nah, di sini terdapat beberapa hukum, dimulai dari idgham mutamatsilin shaghir, terus izhar syafawi, dan juga
ikhfa syafawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Itu merupakan contoh latihan pengucapan hukum mim sakinah atau sukun. Itu ketika kita membaca hukum idgham mutamathilain shaghir atau idgham mimi, maka dia bunyinya him mitha. Nah, maka bunyi mimnya jelas dan disertai dengan tambahan gunnah. Adapun mitsaqahum wa kufrihim, mitsaqahum wa, nah maka di situ hukumnya izhar syafawi, yaitu kita membaca mim dengan jelas tanpa disertai gunnah tambahan. Mitsaqahum wa kufrihim. Adapun wa kufrihim bi ayatillah, yaitu mim bertemu ba, ini merupakan ikhfa syafawi, yaitu kita membacanya dengan samar, entah itu kita merapatkan bibir atau memberi celah sedikit pada bibir, itu kita mengucapkannya dengan samar, dan kadarnya sama seperti kita mengucapkan idgham mutamathilan shaghir. Jadi kadar tambahan gunnahnya itu sama, timbangannya sama. Contoh, naqdihim wa kufrihim, itu sama. Wa kufrihim bi ayatillah. Nah, seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang dapat disampaikan terkait hukum mim sakinah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini merupakan kewajiban bagi kita semua selaku umat Nabi Muhammad SAW, selaku umat muslim. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yaitu menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Oke, mungkin sekian. Mari kita sama-sama cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.